Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kiai Bangkalan memberikan isyarat bahwa Dewi Siluman mempunyai kelemahan kepada Wiro Sableng, alias pendekar kapak maut naga geni 212. Akankah Wiro diinformasikan rahasianya? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Itu tidak bisa aku beritahu. Aku telah bersumpah. Inani dan Wiro kernyitkan kening keheranan. Sebelum salah seorang dari mereka bertanya, maka Kiai Bangkalan sudah berkata, "Antara aku dan Lara Permani, karena demikian eratnya hubungan kami saling mencinta. Namun malapetaka tiba. Lara Permani sewaktu turun ke dunia persilatan telah tergoda oleh segala macam urusan duniawi, sehingga dia menempuh jalan yang salah. Aku yang mencintainya dengan amat sangat tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa melarangnya agar meninggalkan segala urusan kotor dunia. Malah entah bagaimana aku menjadi tolol, dan suatu hari di hadapannya aku bersumpah atas nama Tuhan bahwa aku tak akan ikut campur, tak akan turun tangan terhadap segala perbuatannya, juga terhadap segala perbuatan muridnya bila kelak dia mempunyai murid. Sekarang Lara Permani sudah mati dan Dewi Siluman itu adalah muridnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa secara langsung terhadap kejahatan Dewi Siluman, karena hari itu aku terikat sumpah." Wiro dan Inani termangu sejurus kemudian. Wiro kemudian berkata, "Lara Permani kini kan sudah tiada. Berarti sumpah yang Kiai buat terhadapnya kan batal, tak berlaku lagi." Kiai Bangkalan geleng-gelengkan kepala. Sumpah seorang manusia terhadap manusia sekaligus terikat pada Tuhan. Meskipun salah seorang dari mereka sudah mati, tapi yang masih hidup tetap terikat pada Tuhan yang telah menyaksikan sumpahnya itu. Kalau begitu, kejahatan Dewi Siluman tak akan bisa dibasmi dong, kata Wiro. "Kaulah yang akan membasminya," jawab Kiai Bangkalan. "Tapi ilmuku kan sangat dangkal sekali, Kiai. Kalau kau bisa memberikan sedikit petunjuk." Kiai Bangkalan tersenyum. "Di gua belerang ini telah kujanjikan padamu untuk datang mengetahui tingginya gunung, dalamnya lautan. Meski aku terikat sumpah dan tak bisa turun tangan secara langsung, namun ada cara lain bagiku untuk berbuat kebaikan. Jika cara ini dianggap melanggar sumpah, biarlah badan yang tua renta ini rela menerima hukumannya." Dari balik pakaiannya, Kiai Bangkalan mengeluarkan secari kertas putih. Kertas itu disodorkannya ke hadapan Wiro Sableng seraya berkata, "Dengan inilah kau bakal bisa menumpas kejahatan Dewi Siluman." Wiro menerima kertas itu dan menelitinya. Di atas kertas putih ini ternyata ada 2 bait tulisan yang berbunyi, "Ilmu 1000 siluman mengamuk teramat sakti, hanya suara yang sanggup mengalahkannya."
Kiai, aku tak mengerti maksud tulisan ini. Mohon petunjukmu dong. Kiai Bangkalan hela napas dan gelengkan kepala. Tak mungkin orang muda. Aku terikat dengan sumpah. Aku tak bisa menerangkan langsung kelemahan ilmu 1000 siluman mengamuk kepadamu. Kau harus pecahkan sendiri rahasia yang ada di dalam 2 bait tulisan itu. Kuharap kau tak bertanya lebih jauh. Wiro membaca lagi 2 bait tulisan itu, lalu memasukkannya kertas tersebut ke balik pakaiannya. Kiai Bangkalan berpaling pada Inani. Dia tersenyum dan berkata, "Meski tempo hari aku marah sekali melihat kau datang kemari, tapi sebenarnya diam-diam aku merasa gembira karena kau bisa membantuku untuk melaksanakan cita-cita baikku. Kau ingat bagaimana aku telah membersihkan otakmu serta kawan-kawanmu dengan sejenis obat?" "Ingat, Kiai." Kiai Bangkalan keluarkan sebuah botol berisi cairan hitam. "Aku telah meramu lagi sejenis obat baru," katanya, dan meletakkan botol kecil itu di hadapannya. "Kau harus ikut bersama Wiro ke Bukit Tunggul dan menolong kawan-kawanmu yang sudah dikotori otaknya oleh Dewi Siluman. Bagaimana caranya, terserah padamu. Yang penting, kau harus dapat meminumkan setetes obat ini ke dalam mulut kawan-kawanmu, sehingga mereka kembali menjadi bersih otaknya dan kembali ke jalan yang benar. Aku tak mengizinkan kau membunuh seorang pun dari mereka. Semua kawan-kawanku tersesat karena tidak sadar." "Tapi mana mungkin aku sanggup, Kiai. Setiap kawan-kawanku sakti semua dan jumlah mereka banyak," kata Inani. "Oh, kau tak usah khawatir. Aku akan turunkan ilmu gerakan cepat kepadamu, sehingga kau dengan mudah bisa menotok mereka lalu memasukkan setetes obat ini ke dalam mulut mereka." Inani gembira sekali. Buru-buru dia menjura dan mengucapkan terima kasih. Kiai Bangkalan memandang pada Wiro. "Orang muda, kuharap kau jangan kecewa karena saat ini aku tidak memberikan ilmu apa-apa padamu. Tapi di lain hari, bila tugasmu sudah selesai di Bukit Tunggul, kuharap kau suka datang kemari untuk menerima pelajaran ilmu pengobatan dariku." Gembiralah Wiro Sableng dan buru-buru dia menjura serta mengucapkan terima kasih. "Sebelum kalian pergi," kata Kiai Bangkalan pula, "ada satu hal yang harus kalian ingat, terutama kau orang muda, karena kaulah yang bakal berhadapan dengan Dewi Siluman. Mesti disadari bahwa sesungguhnya kejahatan yang akan dibuat oleh manusia itu adalah karena dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya, dipengaruhi oleh keadaan duniawi di sekelilingnya. Pada dasarnya, semua manusia adalah baik. Karena itu, kuharap kau jangan menurunkan tangan maut terhadap Dewi Siluman." "Tapi Kiai, perempuan itu telah membuat kejahatan yang tak bisa diampunkan. Puluhan manusia tak berdosa telah dibunuhnya," kata Wiro pula. "Betul, itu memang betul. Namun demikian, soal nyawa manusia bukanlah urusan kita. Nyawa orang lain bukan milik kita. Soal nyawa adalah hak dan kuasanya Tuhan kita. Kita manusia sekali-kali tidak diperbolehkan membunuh kecuali dalam perang atau pertempuran di mana kita benar-benar sudah terdesak. Karena itu, usahakanlah dulu untuk menyadari Dewi Siluman dari segala kejahatannya. Bersihkanlah otaknya dengan obat ini." Lalu Kiai Bangkalan mengeluarkan sebutil pil hitam dan diberikan kepada Wiro. Bila nanti ternyata usahamu gagal, baru kau boleh menurunkan tangan maut. Itu pun
bila kau terdesak dan tak punya jalan lain lagi. Nah, sekarang pergilah. Terima kasih atas segala petunjukmu, Kiai, kata Wiro Sableng sambil menjurah dalam. Inani juga melakukan hal yang sama. Sewaktu mereka mengangkat kepala kembali, ternyata Kiai Bangkalan telah lenyap. Bukan main terkejutnya mereka. Benar-benar luar biasa cepatnya gerakan orang tua itu. Wiro geleng-gelengkan kepala. Sementara itu, Inani berdiri dengan paras berubah. Ada apa? Tanya Wiro. Waktu aku menjurah tadi, kurasa ada yang menepuk bahu kananku dengan keras. Sekarang, tubuhku terasa ringan sekali macam kapas ya. Wiro Sableng kenyitkan kening. Tiba-tiba, dia ingat akan ucapan Kiai Bangkalan bahwa dia hendak menurunkan ilmu kecepatan gerak pada gadis itu. Mungkin itu cara dia menepati janjinya, kata Wiro. Coba kau berkelebat. Inani tekankan kedua kakinya ke lantai. Tubuhnya bergerak dan kejap itu pula lenyap dari pandangan mata Wiro Sableng. Sedetik kemudian muncul lagi di hadapannya. Saudara, aku benar-benar tak mengerti. Bagaimana gerakanku bisa sehebat ini? Seru Inani gembira. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepala. Benar-benar aneh sekali cara Kiai Bangkalan menurunkan ilmunya kepadamu, kata Wiro pula. Kau beruntung, Inani. Bukankah namamu Inani? Si gadis anggukan kepalanya malu-malu. Kau sendiri siapa? Panggil aku Wiro, jawab pendekar 212. Bagaimana kalau kita berangkat ke Bukit Tunggul sekarang? Bagaimana kalau kita berangkat ke Bukit Tunggul sekarang? Tanya Inani. Memang lebih cepat lebih baik, tapi untuk membuat urusan dengan Dewi Siluman, kita tunggu sampai besok pagi. Nah, ayolah. Kedua orang itu pun dengan segera meninggalkan Gua Belerang. Berhasilkan misi yang dijalankan bersama Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dengan Inani? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.